Kali ini saya akan menjelaskan cara kerja sistem pemindahan tenaga dari mesin sampai ke roda penggerak. Sistem pemindahan tenaga merupakan rangkaian komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Sistem ini memastikan tenaga disalurkan secara efisien, sesuai kecepatan dan beban kendaraan. Yang pertama, ada mesin. Fungsinya, mesin merupakan sumber tenaga utama kendaraan. Di dalam mesin terjadi proses pembakaran bahan bakar yang menghasilkan tenaga putar atau torque. Pada poros engkol atau crankshaft, tenaga inilah yang akan diteruskan ke sistem pemindah tenaga lainnya. Putar mesin ini bersifat dinamis atau berubah-ubah tergantung kecepatan dan beban, sehingga perlu dikendalikan sebelum mencapai roda. Selanjutnya, kopling. Kopling berfungsi sebagai penghubung dan pemutus tenaga antara mesin dan transmisi. Saat pedal kopling diinjak, hubungan antara mesin dan transmisi terputus, memungkinkan pengemudi untuk mengganti gigi tanpa merusak komponen transmisi. Kopling juga membantu saat kendaraan mulai berjalan agar tenaga dari mesin tidak disalurkan secara mendadak ke transmisi. Umumnya menggunakan sistem kopling gesek tipe cakram. Kemudian ada transmisi. Transmisi berfungsi untuk mengatur perbandingan tenaga dan kecepatan yang akan disalurkan ke roda. Dengan kata lain, transmisi mengubah torsi dan kecepatan dari mesin agar sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan kendaraan. Misalnya saat menanjak, menurun, atau akselerasi. Terdapat dua jenis transmisi. Transmisi manual, pengemudi secara aktif memilih gigi. Transmisi otomatis, pergantian gigi dilakukan secara otomatis oleh sistem. Kemudian, propeller. Pada kendaraan penggerak roda belakang atau rear wheel drive, tenaga dari transmisi diteruskan ke poros propeller. Poros ini menyalurkan tenaga dari transmisi yang berada di depan diferensial yang berada di belakang. Untuk kendaraan penggerak roda depan atau front wheel drive, poros propeller biasanya tidak ada, karena transmisi dan diferensial menyatu di depan. Selanjutnya, fungsi diferensial. Meneruskan tenaga dari transmisi ke roda penggerak melalui poros penggerak. Memungkinkan kedua roda kiri dan kanan berputar dengan kecepatan berbeda saat kendaraan berbelok, untuk mencegah slip dan menjaga stabilitas. Diferensial juga mengubah arah tenaga dari longitudinal searah kendaraan menjadi lateral atau ke arah roda. Kemudian poros penggerak atau drive shaft. Drive shaft menjalurkan tenaga dari diferensial ke roda penggerak. Untuk sistem penggerak roda belakang, poros ini disebut poros CV joint yang fleksibel terhadap perubahan sudut dan panjang saat mobil bergerak. Dan yang terakhir, roda penggerak. Roda penggerak adalah bagian terakhir dari sistem pemindah tenaga. Disinilah tenaga mekanis dari mesin akhirnya digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Roda berputar sesuai jumlah torsi yang diterima dari sistem transmisi dan diferensial, serta menghasilkan gaya dorong atau gaya tarik terhadap kendaraan. Sekian presentasi dari saya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa sistem pemindah tenaga memiliki peran yang sangat penting dalam kendaraan bermotor. Sistem ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak, sehingga kendaraan dapat bergerak secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengemudi, baik dalam kondisi jalan lurus, menanjak, ataupun berbelok. Setiap komponen mulai dari mesin, kopling, transmisi, poros propeller, diferensial, poros penggerak, hingga roda, saling terhubung dan bekerja secara harmonis. Jika salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka performa kendaraan secara keseluruhan bisa terganggu. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana tenaga dari mesin dapat sampai ke roda dan menggerakkan kendaraan dengan optimal.
Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, semoga bermanfaat.